Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratis safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Sumrahya baina wa mahadil wa jaddi wa jaddin wa asadina wa mu'allimina anfusina wa al-musyrikin wa malaikatil muqarrabin, khususan mu'alifatil kitab wa khususan ikatin salihah wa sahibil hajah syawlul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم رحم القبور من المؤمنات والمسلمات من مشارق الغربية خصوصا إلى آبائنا وآبائكم شول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, muslimat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimahkamah Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesempurnaan Ta'ala, yang telah kembali ke rahmatullah diterima Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Syai'ul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا وقنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بالقرآن إماما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وبالكعبة قبلة. اللهم أكرمنا منك من الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وأهل المرسلين ويحمل الملائكة المقربين. إلهنا أنت مقصودنا ومطلوبنا أعطينا محبتك ومعرفتك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalamu ala rasulillah wa ala washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Al-mukramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurusi surah dan sultan kuasanya, Datuk, Datin, tuan dan bani yang dibilang Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah, hari ini kemuncak di bulan suci Ramadan 1443, dan kita masih diberi dan dipilih oleh Allah Ta'ala untuk istiqamah di dalam melakukan segala perintah dan meninggalkan larangannya. Semoga ini menjadikan satu bekal kita di dalam rangka hujah kita di hadapan Allah SWT. Dan pada pagi yang berbahagia ini kita juga tidak mengaji kitab biasa. Kita akan bicara ada 3 hal. Pertama, tentang nasihat Nabi SAW kepada kita di akhir Ramadan. Kedua, kita mengapresiasi sedikit, menilai bagaimana pencapaian kita untuk memburu Lailatul Qadar. Dan terakhir adalah menghadapi hari kemenangan, hari bahagia, yaitu Idul Fitri. Kalau ditakdirkan Allah Ta'ala besok hari raya, maka hari ini hari terakhir, dan malam ini sudah tidak ada tarawih. Terus sekalian, kalaulah apa terjadi, kita menunggu jadi pengisytiharan penyimpan moho besar. Baik terus sekalian, kita mulai dulu hadis Rasulullah SAW yang memberi nasihat kepada kita tentang apa yang berlaku di akhir Ramadan. An Jabir adi Nabi SAW qal, idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakkatis samawati wal malaikatu musibatan li ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Qila ya Rasulullah ayyatu musibatun biha? Qala Rasulullah lihab Ramadan. Inna da'wati fihi mustajabatun wa sadaqati maqbulatun wal hasanati mudawatan wal adhabu madfun. Fa musibatin 'adha min dhahabi Ramadan fa idza bakatis samawati wal ard
ajlina fa nahnu ahaqqu bil bukai wat ta'sif lima yanqatu anna min hadhil fadail wal karamah. Sadaqa Rasulullah SAW. Artinya lebih kurang daripada Jabir Allah Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang bila akhir Ramadan maka menangislah seluruh langit dan bumi dan malaikat-malaikat, dan juga disenangkan di sini seluruh makhluk yang bernyawa kecuali iblis, kecuali setan. Sahabat-sahabat bertanya, ayatu musibatin ya Rasul, musibah apa? Musibah apa yang mengena umat Muhammad SAW ini? Nabi menyebut dhihab Ramadan, akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Bayangkan Tuhan sekalian, makhluk seluruhnya kecuali iblis dan setan menangis. Akhir hadis ini menyebutkan, kalaulah langit, bumi dan makhluk menangisi, maka kami, Nabi menyebut, lebih layak untuk menangis. Lebih layak untuk menangis. Fanahnu ahaqqu bil buka, maka kami lebih layak untuk menangis. Wa taksif, dan menyesali karena terputusnya segala kebaikan dan segala kekeramatan, kelebihan yang ada di bulan Ramadan. Bagaimana tidak menangis Tuhan sekalian? 5 keistimewaan yang Allah berikan sepanjang Ramadan, yang hanya diberikan bulan Ramadan, akan ditarik balik. Sekali lagi, kalau besok hari raya, petang ini aja, maghrib putus segala-galanya. Pertama, li'annal hasanata mujtami'atun, segala kebaikan yang indah, yang cantik, yang molek, yang luar biasa ini berakhir. Bagaimana Tuhan? Masya Allah. Yang paling indah sajalah yang kita alami rasanya itu bagi tuan-tuan, datuk dan sekalian, yang selalu kita berbuka bersama di masjid, di surau, bergurau senda dengan teman-teman sambil menikmati juadah di masjid, di surau. Karena kenikmatan orang berpuasa waktu berbuka akan hilang, berhenti sudah. Tarawih yang begitu indah, begitu syahdu, kita mendatangkan berbagai imam-imam muda dan sebagainya, tadarus, hilang. Pak sahur, kita dipaksa untuk bangun malam untuk sahur, dan sebelum sahur selalunya kita sholat tahajud. Insya Allah juga sudah tidak akan bisa lagi. Bayangkan Tuhan sekalian, ya, bazar-bazar dah tutup juga. Itu yang suka belanja, suka makan. Bazar-bazar tutup. Segala catatan yang indah. Allah berfirman kepada malaikat kiraman katibin sepanjang Ramadan tidak dibenarkan mencatat kejahatan. Yang ada kebaikan, putus. Ibadah-ibadah sunnah dinaik tarakan menjadi wajib, berhenti. Dan ibadah wajib dinaikkan 70 kali ganda, berhenti. Bersedekah menilai 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000, berhenti. Malaikat yang berjuta turun selama 10 malam berturut-turut maghrib sampai fajar untuk mencatat, merekod dan merakam kita, berhenti. Subhanallah. Berat tuan-tuan, bagi orang yang sudah merasakan nikmat ini, bisa merasa Tuhan sekalian. Maka waktu kitab yang kita hatamkan dalam kitab Ayu al-Walad itu, kan ada satu amalan yang tidak bisa diterangkan dengan kata-kata, yang tidak bisa ditulis, yang bisa hanya dirasakan. Maksudnya apa? Minta maaf. Katakan ini tuan-tuan, air ini manis. Kita tidak bisa menerangkan manis itu bagaimana, susunan dari apa, bentuk dari mana, nggak boleh. Tulis nggak bisa. Yang ada dirasakan, diminum. Oh ini manis. Diminum. Oh ini pahit. Ini masin. Dirasa. Jadi tuan-tuan yang sudah ahli ibadah sepanjang Ramadan ini terasa kehilangan tuan-tuan. Bagi yang tidak
ibadah, yang tidak menikmati Ramadan, ya biasa-biasa aja. Ya biasa, memang tidak merasakan. Yang merasakan bisa kehilangan tuan-tuan, bisa menangis. Masya Allah, karena terpisah Ramadan. Apalagi katakan Ramadan ini terakhir bagi kita. Wah, ini lagi luar biasa. Masya Allah, ini tuan-tuan, kehilangan bisa merasakan. Maka tinggal hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan akan merasakan nanti suatu ketika, jujur merenung di surau sini atau di rumah masing-masing. Coba merenung sedikit, minta maaf ya Allah, ini Ramadan terakhir. Nah itu. Kalau beli malam sudah habis dah. Siang gunakan kesempatan mengcover. Kalau kita rujuk pada Sayyidatina Aisyah, salah contoh ini contoh aja. Tatkala tidak sempat sembahyang duha, maka beliau mengcover tidak sembahyang tahajud maksud saya. Malamnya limis, siangnya sanggup mengganti 12 rakaat untuk sholat duha. Karena menyesal tadi malam tidak tahajud. Nah itu namanya orang-orang yang clever, orang yang baik begitu. Tadi malam tuan-tuan sekalian diajar oleh Rasulullah SAW bahwa kita menduri Lailatul Qadar, ada sholat sunnah 2 rakaat di sebelum Lailatul Qadar. Apakah tuan-tuan dengan 21, 22, 23, 24, 25 sampai habis sembahyang atau tidak? Atau tidak, mestinya Tuhan menangis cover 8 rakaat atau 8 salam. Karena memburu, namanya memburu kan begitu. Tuan-tuan kalau mencari rezeki, terutama teman-teman kita, hujan lebat, never mind. Traffic jam, bayar tol, panas terik matahari, tak ada masalah. Yang penting fulus, yang penting mencari rezeki, loh kan gitu. Nah tuan-tuan memburu Lailatul Qadar main-main. Tapi mintanya surga, untung ada sabar petir. Tolong dong, gerak tuan sekalian, mesti ada law yang kita gunakan diri sendiri. Ada undang-undang yang kita lakukan untuk perbuatan diri kita. Ikut cara Allah Ta'ala. Allah SWT mengatur kita tentang undang-undang dulu. Katakan rukun Islam, ini mesti lakukan, tidak neraka, titik. Ramadan begitulah akan datang. Ini maghrib sampai isya, kata boleh jam 9 malam sampai jam 11 malam aku mesti disuruh. Dengan aktiviti terawihnya, witirnya, kemudian majelis taklimnya atau tausiahnya, tadarus, baru balik. Itu namanya undang-undang yang Tuhan bikin sendiri. Bukan ngaco, ngawur, balik, keluyur. Apa ini? Tak punya prinsip. Ngerti bahwa duduk di masjid taklim bulan Ramadan itu lebih baik. Satu langkah ibadahnya lebih baik daripada 1 tahun. Mesti aku datang. Yang mengatur diri sendiri dong. Setan tuh bukan goblok tuan-tuan. Kelemahan kita, orang ini ditengok. Ini ada pengajian saja keluar. Ini akan digunakan sampai kiamat oleh iblis. Pokoknya ke pengajian itu mesti diganggu hatinya. Keluarlah. Lah untuk apa? Keluarlah, lah kamu tahu. Ini sekali dapat terus. Karena dia tahu kelemahan kita. Tutuplah jalan-jalan yang setan menggoda kita, close. Mesti menang. Kita menang. Kita khalifah, kita ini wakil Allah di muka bumi. Kalau kita mau, jangankan setan, malaikat pun kalah, jin kalah, semua kalah. Kemenangan dia. Tapi Tuhan malas. Ngikut aja nafsu. Hanya ngantuk sedikit ya, malas lah. Inilah sontoloyo. Enggak, lawan. Tak apa, ngantuk disuruh dengar pengajian lebih baik daripada balik di atas bukit katil, kan gitu. Ya Bu? Pak, gitu. Itu namanya prinsip. Nah, itu undang-undang dibuat sendiri. Yang akan datang ini dah akan terakhir dan Ramadan dah habis lagi. Ya salahnya sendiri. Karena masa yang berlaku pada kita hanya first and last. Tidak akan ada 2 kali. First and last, titik. Ya tidak melakukan, ya sudah. Menyesal kemudian tidak ada guna. Kan itu kata orang tua kita. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tak ada guna. Ada paham pun. Tapi paham saja, amal tak pandai. Naudzubillah min dzalik, amit-amit jabat bayi. Dikatakan goblok itu sarjana. Tapi itu perangainya. Stagnan, tidak bergerak, tidak move on. Pada setiap pagi Pak Imam mengawakan ayat ini. Fa idza faragta fansab
Ini ayat motivasi yang luar biasa. Selesai satu pekerjaan, terus bergerak. Fansabtu, move on. Gerak, gerak, gerak. Bukan berhenti. Oke Tuhan ya. Ini pertama, segala kebaikan berhenti. Ditarik balik. Wa ta'ata maqbulatun, segala ketaatan yang langsung diterima oleh Allah juga ditarik balik. Jadi mulai malam nih kalau ditakdirkan sudah tamat Ramadan, dah direkam oleh malaikat lagi, direkam perbuatan kita baik dan jahat semua direkam. Malaikat jujur Tuhan sekalian. Nanti setiap hari Isnin dan Kamis repot pada Allah, balik lagi normal. Padahal Ramadan ini malaikat tak beri bergerak, langsung kepada Allah, langsung kepada Allah. Masya Allah, ini ditarik balik Tuhan, tinggal malam ini. Wadawati mustajabatun, doa-doa dimakbulkan juga akan ditarik balik. Sepanjang Ramadan doa mesti dikabulkan. Allah yang berjanji, Udhuni astajib lakum, minta kepadaku mesti aku kabulkan, mesti aku beri. Cuman harus kita sadari, cara Allah menjawab permintaan hambanya ada 3 cara. Cara pertama, apa yang minta langsung diberi sekarang. Cara kedua ditangguhkan. Pengertian ditangguhkan, sekarang minta besok baru dapat. Atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, atau 5 tahun, atau 50 tahun, atau nanti di akhirat. Itu pasti. Yang 5 tahun Nabi kita contohnya seorang Nabi, seorang Rasul kekasih Allah, berbatu datang di Gua Hira, tuan-tuan. Bayangan batu itu, gunung batu. 5 tahun Allah baru kabulkan. Nabi Musa dan Nabi Harun, ini saudara, dua-dua Nabi ingin minta pada Allah hancurkan Fir'aun, manusia yang biadab, tapi 40, ada yang mengatakan 50 tahun baru dikabulkan. Tuan-tuan, ustaz tidak, guru tidak, alim tidak, hafal Quran jauh panggang dari sate, baru sholat tahajud seminggu, cutinya 3 minggu, duha kadang-kadang duha, kadang tidak, baru sholat sedikit aja komplain, ya Allah, aku udah puasa, udah doa, kok nggak diberi-beri, macam Allah terpaksa gitu pula. Ngawur aja, tolong dong. Nah itu Tuhan sekalian, doa. Ada kan hadis sahih, nanti di akhirat ada seorang hamba dibawakan hadiah oleh malaikat yang luar biasa. Dia pun terkejut, Tuhan, saya merasa tak ada ngamal macam ini banyak. Ini doa kamu yang tidak diberikan di dunia oleh Allah, ini beri. Wah, gembiranya, alhamdulillah, nasib baik tidak diberikan di dunia dulu. Jadi bangga. Tuhan juga begitulah. Kalau Tuhan tidak berikan sekarang, bangga, itu pasti diberikan di akhirat. Jadi selalu positive thinking. Bukan apa nih, tak ada apa, tak ada guna, dosaku banyak. Janganlah jadi orang lemah macam ini. Kita jadi orang pemenang Tuhan, bukan pecundang, pemenang. Jadi kepada Allah tidak ada negative thinking, ada positive thinking. Gitu. Ya, macam sahabat Nabi lah, tatkala perang, tangan terputus, pegang kiri putus, pegang kaki putus, kakan putus, putus semua. Baru oke, nggak apa-apa. Ini kan dunia, akhirnya kan luar biasa. Di contoh-contoh ini banyak sekali. Itu ya. Ketiga, itu doa dimakbulkan, ditarik balik. Yang keempat, wa dzunuba maghfuratun, dosa-dosa diampunkan, juga tarik balik. Di sepanjang Ramadan, tuan-tuan, dosa dan kesilapan tidak dikira, tidak direkod. Walaupun salah tapi tidak direkod. Macam mana contohnya? Contoh yang logiknya beginilah tuan-tuan sekalian. Contoh hari Jumat, ini paling mudah. Hari Jumat ini mana-mana masjid kita, surau kita itu soalnya pakainya dah cukup luas. Contoh masjid negeri aja lah, itu pakainya luas tuan sekalian. Tapi kalau hari Jumat, Masya Allah, sebegitu luas, tidak mampu menampung kehadiran para jamaah. Terpaksa kereta tuh di pinggir-pinggir jalan tuh tuan-tuan. Itu undang-undang jalan raya, salah itu. Undang-undang bandaraya salah, CPC tengok salah, polis traffic tengok salah itu.
Tapi walaupun mereka lihat, tidak disaman, tidak diambil tindakan disiplin. Kenapa? Karena hari Jumat salah tapi tidak direkod. Nah, itulah Ramadan. Ini akan berakhir malam ini. Masya Allah tuan-tuan. Ini yang menangis. Dan yang terakhir, yang kelima, surga rindu. Kepada orang yang beribadah Ramadan sudah tak ada lagi. Ramadan dah tamat, surganya pun berhenti. Tidak merindui. Sedang kita paling bahagia kalau dirindui seseorang. Dirindui kekasih apalagi. Masya Allah, bangga tuan sekalian. Rasa hati itu. Nah gitulah, apalagi surga. Yang kenikmatannya tidak bisa dibayangkan. Karena kenikmatan surga itu disebut oleh Allah SWT sendiri dalam hadis kursinya. Mata tidak pernah memandang, otak belum pernah berimajinasi, telinga belum pernah mendengar, semuanya surprise. Ini sudah tidak akan rindu lagi. Itulah sebab kenapa menangis. Oleh itu tuan sekalian, kita lebih layak untuk menangisi. Mari ada kesempatan untuk menyesali. Setidaknya si pagi ini sampai nanti petang. Jadi yang belum coba dikhatamkan Qurannya, yang sholawat zikirnya perbanyak terus, istighfarnya banyak, nggak apa-apalah. Yang penting terlambat lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Terus kita kejar, kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Tak sempat ini, tak sempat itu. Ngomong aja jujur kepada Allah. Ya Allah, kenapa hati saya ini keras sangat ini, kenapa ini, kenapa. Nah, mau ngomong dengan Allah, jangan ngomong dengan manusia. Kalau ngomong dengan manusia ada dua kemungkinan. Kalau orang itu simpati dengan kita, dia ikut kita mendoakan. Tapi tak seperti padan kau. Itulah. Jadi kalau pada Allah tidak ada begitu. Nangis ya Allah, kelemahan saya lemah ya Allah, saya dekil ya Allah, saya ini malas ya Allah. Tolong ya Allah, kalau seandainya Ramadan akan datang, kami akan berubah lebih baik. Nah gitu aja. Ngomong dengan Allah Ta'ala. Itu sepatutnya malam tadi ngomongnya. Tapi malam tadi sudah terlanjur, apa nak dikata, siang, bismillah. Tak ada istilahnya. Pokoknya minta pada Allah. Karena Allah SWT ini hadis kursi, 24 jam menerima kehadiran hambanya yang menyesal, hambanya yang berdosa, hambanya yang leka, hambanya yang sembrono, yang dablek, silakan. 24 jam, pagi 6 tadi sampai 6 petang ini, Allah menunggu. Membentangkan kedua tangannya, artinya rahmatnya. Ayo menangislah pada Allah. Kalau di malam hari 6 petang nanti sampai 6 esok untuk memberi kesempatan bagi orang yang berbuat salah di siang harinya. Itu Allah. Jangan pernah putus saja. Nangis dan nangis pada Allah Ta'ala. Insya Allah Anda direkod oleh malaikat. Sekarang mereka sedang bisa merekod kita. Gitu. Jangan ada sampai kita sembrono, ketinggalan. Penyesalan itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun juga. Ketuanya, inilah Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Subhanallah. Luar biasa. Jadi, ya apa boleh buat sekalian, setiap ada pertemuan mesti ada perpisahan, kan begitu. Kita bertemu Ramadan, kita harus berpisah dengan Ramadan yang akan. Dan mudah-mudahan tentu yang akan datang. Ketuanya, tahniah pada Datuk Datin dan sekalian yang dianugerahi Allah Ta'ala, yang dipilih Allah Ta'ala untuk selalu rajin ibadahnya. Masya Allah, yang kita ingat kembali, ingatkan ini hadis yang menyampaikan Sayyidina Anas bin Malik. Bagi tuan-tuan dan banyak ahli mendatang pengajian, ingat setiap satu langkah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Poin, tuan-tuan poin. Kedua, orang ahli jamaah, Masya Allah, tuan dan banyak ahli jamaah, setiap 1 rakaat dibangun bandar di surga. Subhanallah, tahniah. Yang ketiga, yang masih punya ibu bapak dan menghormatinya, ibu bapak masih hidup, dihormati, dimuliakan, Allah akan pandang dengan penuh kasih sayang dan akan diharamkan masuk neraka. Dan Nabi mengatakan anak kafilun fil jannah, aku menanggung jawab di surga. Tahniah yang masih menghormati ibu dan bapaknya. Tapi kalau ibu bapak sudah meninggal dunia, ingat 4 cara ini dilakukan. Mumpung sekarang masih Ramadan. Pertama, baca Quran. Nanti balik baca Quran, hadiah pada ibu bapak kita. Jangan lupa. Seberapa banyak silakan.
Kedua doa, lepas doa dengan bahasa apapun juga. Paling tidak Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus. Yang ketiga sedekah. Ayo sedekah, gunakan sedekah. Berapa? Lupa bawa duit balik. Ayo masukkan surah Bismillahirrahmanirrahim sedekah. Berapa banyak? Up to you. Yang penting ikhlas. Karena Allah sudah berjanji. Kau beri 1, aku darabkan 10, darab 700, darab 1000. Boleh? Okey. Enggak bisa sebat dengan uang, dengan harta, dengan hadiah kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Itu boleh itu. Karena anak cucu dianggap fakir, yang miskin, karena yang belum kerja, maka kita orang tua memberi hadiah, beri. Luar biasa. Memberi hadiah pada keluarga itu lebih baik, baru kepada orang lain. Keluarga dulu, selesaikan, Masya Allah. Baik, kesempatan ini, waktu sedekah jangan lupa atas namakan ibu bapak kita. Dan terakhir, apa yang dilakukan mak bapak dulu, kalau kita dah tahu, alhamdulillah, tak tahu, tanya pada jiran-jiran, pada almarhum, teman almarhum ayahanda kita, teman almarhumah ibunda kita, tanya, mak cik, mak bapak dulu waktu hidup apa dilakukan? Masya Allah nak, kau bertuah, mak bapak kau rajin ke masjid, rajin ke surau, rajin jamaah, rajin sedekah. Oh, katakan begitulah. Ayo teruskan, dan teruskan, dan teruskan. Sehingga seolah-olah mak bapak meninggal, tapi amalannya diteruskan putra putri yang soleh dan solihah. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ini alhamdulillah istri, suami, istri-istri, puan-puan, nanti ini yang mendapat ridho dari suaminya, dapat title Siti Asia dan Siti Maryam. Apa salahnya akan mengakhiri Ramadan ini? Abang, selama saya ini kalau ada sesuatu yang tidak apa saya tidak mengenangkan, yang tidak menyenangkan, mohon maaf, mohon diridhoi bang. Dan abangnya, suaminya kita, saudara yang apa saja abang ridho. Masya Allah, dapat ridho suami, pilih surga mana bu? Jadi kita mesti sama-sama give and take and give. Antara istri, suami istri mesti saling pengertian, saling memaafkan. Mumpung kesempatan begini, itu insya Allah. Ya, insya Allah tetap title Siti Asia dan Siti Maryam. Saya sudah ingatkan saudara sekalian ya, saya suka ini bahasa ini. Ini ucapan para ahli-ahli sufi. Ada 4 profil figur keluarga yang luar biasa dicontohkan. Ada keluarga itu yang suaminya hebat, istrinya hebat. Ini keluarga Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Ada lagi sebuah keluarga yang suami hebat, istrinya bejat. Siapa itu? Keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, seorang Nabi, seorang Rasul. Suaminya Nabi dan Rasul, tapi istrinya biadab. Bahkan putranya ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan mentang-mentang, oh saya ustaz, saya tuk guru, saya imam, saya qadhi, saya mufti. Nabi saja istrinya masuk neraka. Jadi jangan main-main. Yang ketiga, ada suaminya bejat tapi istrinya hebat. Keluarga Fir'aun. Ini hati-hati tuan sekalian. Fir'aun manusia biadab tapi istrinya Siti Asia. Subhanallah, ahli surga. Dan yang keempat ini, suami bejat, istri bejat. Ini keluarga Abu Jahal. Ada seorang, tuan sekalian, dalam perjuangan agama Allah Ta'ala, ingat, setiap kita melakukan kebaikan, perjuangan, apalagi lepas Ramadan ini, hati-hati ini. Para mereka yang ahli jawatan kuasa masjid ke surau ke atau pendawa ke apa, ingat ini. Setiap kita berlangkah, mesti akan ketika ketemu dengan 4 abu. Ini tambahan. Tadi 4 profil, ini 4 abu. Apa itu? Pertama, Abu Bakar. Artinya apa? Abu Bakar itu setelah kali diajak Nabi, iman, yakin dunia akhirat. Ada manusia jenis Abu Bakar, mudah diajak, mudah menerima dan menyokong penuh. Itu Abu Bakar. Ada yang kedua, namanya apa? Abu Talib. Abu Talib, menyokong perjuangan tapi tidak meyakini. Ini Abu Talib. Masya Allah, kasihan dia. Itu bapaknya Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali itu sahabat Rasul, khalifah, khulafaur rasyidin, dan menantu Rasul. Tapi bapaknya neraka selama-lamanya. Hati-hati pak, jangan main-main. Itu pakcik Rasulullah itu, Abu Talib, mengikut, menolong perjuangan, tapi tidak meyakini dengan perjuangan, dengan kebenaran. Tidak yakin dengan kebenaran. Ini Abu Talib namanya.
Ada lagi yang ketiga, Abu Sufyan. Abu Sufyan itu mula menentang Nabi, tapi akhirnya menjadi masuk Islam dan penyokong. Itu Abu Sufyan. Yang keempat, Abu Jahal. Balik lagi Abu Jahal, Abu Lahab. Ini jahat terus, tak pernah baik. Abu Jahal, Abu Bapak Jahal, goblok. Bapak yang goblok ini. Dia menentang terus. Jadi tuan-tuan, bagi pejuang-pejuang, ingat ini, 4 abu nih, biar relax, enjoy dan santai. Ada pro, ada kontra, ada yes or no, like and dislike. Jangan bingung, jangan tension, jangan jipek, ampek, dablek, budek, picek. Relax. Tidur. Ya Pak ya. Ini pejuang macam termasuk ini pejuang. Suka di surah di pejuang, mesti ada yang gitu itu. Ada 4 abu, namanya lain-lain lah. Tapi pahami itu. Karakter ini akan wujud. Oke tuan ya. Dah, ini pertama. Yang kedua, kita mengapresiasi Lailatul Qadar tuan sekalian ya. Nah, menurut kajian Imam Al-Ghazali lah, Hujatul Imam Al-Ghazali membuat satu penelitian. Biasanya turunnya Lailatul Qadar itu dilihat daripada awal kita berpuasa. Kebetulan tahun ini awal puasa kita hari Ahad. Bila hari Ahad, biasanya turun Lailatul Qadar itu malam 29, itu malam tadi. Masya Allah, luar biasa. Itu kajian. Tapi jumhur ulama sudah berpendapat, sudah mematok. Lailatul Qadar turun di malam 27. Dah itu. Di Mekah dan Madinah macam itulah. Kalau malam 27 Ramadan, luar biasa. Kehadirannya kadang kalah haji itu. Begitu luar jam, meludak tuan sekalian. Di malam 27. Yang penting bagi kita, malam 21 sampai malam 29. Ini dicari terus. Jangan pula 21 pergi surau, 22 pergi pasar Jawa, 23 pergi surau lagi, 24 pergi pasar malam, 25 pergi surau, 26 pergi mall. Macam ini insya Allah yang dapat bukan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Modar. Ya gak enak, jangan gitu. Mesti cari dan cari. Oke tuan sekalian ya. Apa yang terjadi, begitulah tuan sekalian. Baik ya. Tapi sudah berakhir ya tuan sekalian, Lailatul Qadar sudah berakhir pada malam 29 ini. Masya Allah begitu. Ya mudah-mudahan cuman cara-cara atau tanda-tanda Lailatul Qadar turun ya, dan malamnya tidak ada petir, tidak ada hujan lebat sebagainya. Tapi pagi ini diberi sama malaikat naik. Nah berakhirnya fajar, hujan rahmat turun dan sebagainya. Luar biasa. Yang menarik tuan sekalian, malaikat kalau sudah fajar, Allah perintah malaikat Jibril, ayo balik. Perintah hadap balik ke tempatnya. Waktu diajak balik, apa kata malaikat? Nanti dulu tuan, saya mau kembali ke tempat, tapi tolong izinkan jawab soalan kami. Apa yang Allah berikan pada hamba-hamba Allah yang rajin ibadah di Lailatul Qadar ini apa? Jibril pun jujur mengatakan itu bukan wilayah saya. Saya tidak hak untuk menjawab ini. Ini hak Allah SWT. Oleh karena kalian bertanya, izinkan saya. Sana rujuk pada Allah Ta'ala. Jibril menghadap pada Allah, ya Allah, ini teman-teman tidak mau balik ke tempat asalnya selagi belum tahu apa yang Allah berikan pada hamba-hamba yang rajin ibadah di Lailatul Qadar. Apa jawab Allah, hai Jibril? Bagi kepada mereka, qad ghafartu lahum, aku terampunkan segala dosa-dosa mereka. Baru malaikat balik. Malaikat yang bertugas lumus tuan-tuan, yang membantu, yang memberi sokongan penuh kepada ibadah kita. Malaikat tahniah pada tuan sekalian yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang jelas, Sayyidina Aisyah menyebutkan Lailatul Qadar itu bukan tanda-tanda kepalanya kemasukan, enggak. Orang dapat Lailatul Qadar mulai maghribnya tuan sekalian, ibadahnya haji, sholatnya maghrib berjamaah,
kemudian isyaknya berjamaah, ya tarawihnya, ya witirnya, ya tahajudnya, qiyam, itu bisa melakukan. Ini bermakna mendapat anugerah Lailatul Qadar. Itu yang paling menarik, yang paling bagus. Bukan tak sholat, tak apa-apa Lailatul Qadar, tidak. Ya, mesti orang-orang yang itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu sekalian ya. Yang penting tuan-tuan tidak lupakan setiap 10 malam akhir mesti berbicara tentang dengan 4 malaikat itu. Gitu aja. Itu Lailatul Qadar. Sekarang terakhir saya bacakan firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa baqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini Allah mengiktiraf orang yang bahagia, orang yang successful itu siapa? Nah, ini dikaitkan dengan Idul Fitri. Id itu kembali, Fitri suci, kembali suci. Selepas kita di-upgrade, dikodok, digembleng 1 bulan penuh, siangnya puasa, malamnya qiyam. Maka 2 hadis ini Tuhan perhatikan. 1, man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan harap ganjaran Allah, akan diampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Dan 1 sama, cuman man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang 1 man soma, man qama. Siapa yang qiyam, yakni bangun malam atau mulai tarawih, witir dan tahajud di malam Ramadan, Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa yang lalu. Nah, jadi seimbang, soma siang, koma malam, siang dan malam dua-duanya melakukan. Ini tip top, luar biasa. Tahniah pada Datuk Datin Tuan melakukan itu. Masya Allah, ini mahal harganya Tuan sekalian, dan orang yang layak mencapai kemenangan. Idul Fitri, kemenangan, hari kemenangan, bulan kemenangan. Namun malam ini sekali lagi kalau ditakdirkan bisa raya, tertakbir dan terdengar takbir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Tuhan gembira. Tapi orang di section 21 ya dikubur menjerit tuan-tuan, menjerit. Kenapa? Sudah akan diseksa kembali. Sepanjang Ramadan tidak ada seksaan. Ramadan tak akhir saja terdengar takbir, menangis. Itulah ulama mengajar kita ziarah ke makam. Masya Allah Tuhan dan sekalian, luar biasa kan? Ini baik. Sekarang ini apa artinya orang bahagia ini? Qad aflaha man tazakka, artinya benar-benar bahagia. Di sini sungguh bahagia orang-orang yang telah mensucikan diri. Bahagia. Man tazakka qad aflah. Hayya al falah, menuju kebahagiaan, menuju kemenangan. Ini nih, benar-benar jaya, benar-benar sukses, benar-benar bahagia orang telah mensucikan diri. Siapa mereka? Kita lihat tafsiran sini teman. Jadi tafsir oleh seorang ulama besar, Al-Ustaz Usman Asy-Syakir Al-Khalibawi, pengertian orang yang sukses, orang yang bahagia, ada 10 pengertian. Ini ya, kita pahami menjelang hari raya ini. Pertama, orang yang bahagia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Ini diambil dari firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ditentukan, dan Tuhanmu telah memutuskan supaya kamu semua tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Coba kedudukan ibu bapak selepas perintah kepada Allah. Ibu bapak, nilainya tinggi. Jadi yang berbakti pada ibu dan bapak macam tadi, masih hidup kita hormati, dan meninggal dunia 4 cara tadi. Ini orang yang sukses, orang yang bahagia. Tahniah dan sekalian yang menghormati kepada orang tuanya. Baik.
Karena dalam hadis lain Nabi bersabda, ridallahu fi ridaidain wa sukhtullah fi sukhatihima. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan ibu bapaknya, dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan ibu bapa. Oleh karena itu kita mencari ridho pada orang. Bahkan ada satu nih petua tuan sekalian ya. Ini cerita-cerita orang tua dulu lah. Tuan percaya pun tidak, tak apa. Percaya boleh sebenarnya. Kalau anak-anak akan berjauhan dengan orang tua atau akan menggayuh cita yang tinggi, akan masuk universiti dan sebagainya. Ini kadang-kadang ada adat orang tua kita itu, anak tidur dilangkai oleh orang tuanya. Dilangkai oleh orang tuanya begitu, Masya Allah. Dia dapat ridho macam itu. Itulah tuan sekalian ya. Dilangkah atau setidak-tidaknya kita minta restu daripada kedua orang tua. Bila mak bapak dah ridho, itulah Allah akan mendampingi keridhoannya. Baik. Pengertian yang kedua, apa artinya bahagia atau sukses ini? Yaitu orang yang tidak melakukan kezaliman, tidak berbuat zalim. Masya Allah, ini berdasarkan dalam firman Allah banyak. Salah satu di antaranya surah Hud ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Akhirilah ya, ada tatanya tuh. Jangan kamu condong atau jangan kamu adalah cenderung atau condong kepada orang-orang zalim. Kamu akan ditampakkan ke neraka dan tidak ada yang boleh menyelamatkan dari neraka kecuali Allah, dan Allah Ta'ala menyelamatkan lagi. Jadi artinya dia melakukan kezaliman. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, artinya berkata, aku, kata Allah, mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku haramkan kepada seluruh umatku. Jadi kalau melakukan kezaliman itu bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Baik, teman sekalian, itu yang kedua. Kita agak cepat sedikit, agak mengejar masa, sekarang kita berhenti nanti jam 8 ya. Kita untuk salat duha. Yang ketiga, pengertian orang sukses. Orang yang aflah. Orang yang membersihkan diri siapa? Yaitu orang yang tidak ghibah, orang yang tidak mengumpat, tidak suka membicarakan kejahatan orang lain. Itu mengumpat tuh. Kalau kebaikan itu namanya tidak mengumpat, tapi kejelekan. Kita tahu kan semua orang kejelekan ada, termasuk kita sendiri. Kita bukan manusia yang sempurna, nobody is perfect. Tapi apabila ada orang melakukan kesalahan, janganlah kita menghibah. Kalau beli tolong, tak boleh diam. Jangan sampai menjelek-jelekan atau mengumpat. Karena berdasarkan firman Allah Ta'ala dan surah Al-Hujurat itu, wala yaghtab ba'du, dan kamu jangan menghina kepada satu dengan golongan yang lain. Tak usahlah. Istilahnya kata Piramli lah. Sadik, hari engkau, besok hari aku pula. Itu percakapan yang mertuanya kan gitu loh. Mertuanya yang mertua bakhil itu. Ya terus sekalian ya. Bukan sekalian ya, hati-hati terus sekalian. Jadi hari ini berubah. Besok orang lain, mungkin hari ini kita, atau kan hari itu orang lain, besok hari kita pula. Jadi oleh karena itu, jangan suka menghina, jangan suka mengata dan sebagainya. Kalau mampu membetulkan, betulkan. Tidak mampu, lebih baik diam. Karena mungkin akan kena pada kita sendiri. Ini jangan sampai kita mengumpat. Kalau ingin successful. Yang keempat, pengertian orang yang bahagia, orang sukses adalah orang yang tidak mencintai dunia. Ingat, bukan tidak mau dunia. Dunia mesti kaya, mesti successful. Karena itu doa daripada ajaran daripada Allah sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan firman yang lain disebutkan wabtaghi fi ma taqaddar akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan, kita boleh mengejar akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Tapi yang di sini disebut jangan mencintai dunia. Sebab Rasulullah SAW sudah bersabda, hubbud dunya rasu kulli khati'atin. Cinta dunia sumber dari segala malapetaka. Tahu kan? Dunia isinya 3 ta, harta, tahta, dan wanita. Biasanya orang gaduh, orang bercakar-cakaran, orang berperang, orang saling gontok-menggontok dan saling curang-curang. Karena inilah. Kalau enggak karena harta, ya karena tahta.
atau kedudukan. Kalau nggak ada tata, ya karena wanita. Itu aja. Jadi oleh itu, cari boleh, kaya boleh, tapi jangan mencintai. Karena dunia tidak pernah mencintai kita. Sebelum kita lahir, dunia sudah ada. Kita mati pun dunia tidak ikut kita. Jadi hati-hati. Maka dia itu cari. Baik di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yafa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di saat engkau segala harta, benda dan anak cucu tidak memberi manfaat kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang tulus. Jadi hati-hati anak-anak itu, harta dan anak-anak yang menjadi fitnah. Dalam Al-Quran disebutkan anak-anak kita ini ada 4 jenis. Hati-hati Pak ya. 2 baik, 2 tidak baik. Yang 2 baik, anak-anak bisa menjadi qurratu ayun, pelipur lara, penghias, bisa menenangkan jiwa, qurratul ayun. Kedua, zinah, disebut oleh Allah al-man wal zinah, perhias, menghiasi kehidupan kita. Itu kalau kita sukses mentarbiah putra-putri kita, kita akan tenang hati kita, sejuk mata memandang, dan kita happy karena anak bisa membawa nama baik orang tua. Tapi kalau silap pendidikan akan menjadi 2 yang membahayakan. Pertama menjadi aduun, musuh kita. Ya Allah, anak jadi musuh orang tua. Dan yang kedua yaitu menjadi fitnah. Dengan anak justru kita korban, terpedaya, hancur nama kita karena anak. Jadi apa-apa, ibu-ibu berhati-hati. Jangan sampai putra-putri kita menjadi fitnah dan aduun, musuh dan fitnah. Tapi jadikanlah qurratul ayun, qurratul ain, dan yang menghias kehidupan kita. Wallahu alam. Jadi itu baru bahagia. Yang kelima, pengertian sukses dan bahagia. Maksud diri adalah orang yang selalu banyak ingat kepada Allah. Zikrullah. Berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, perbanyakkannya zikir kepada Allah. Banyak zikir. Bahkan bukratan wa asila, baik pagi maupun petang. Banyak zikir. Bapak-bapak, ibu dan sekalian, zikir itu satu ibadah yang sangat luar biasa. Dia tidak memerlukan masa dan tempat. Dia tidak ada pantang dan larang. So anytime tuan dan puan boleh zikir. Berbeda ibadah lain, ada syaratnya, ada larangannya. Termasuk sholat itu ada larangannya. Contohnya ibu-ibu atau putri kita sedang menstruasi, dia haram sholat, contoh aja. Tapi zikir, no. Anytime sebut nama Allah dengan cara apapun juga. Zikir ada 3 tingkatan. Zikir yang terbaik bila lisan dan hati bergerak sama. Contohnya lisan mengatakan la ilaha illallah, hati ikut atau menerjemahkannya. Yang kedua, hati ingat kepada Allah, lisannya diam. Itu jatuh nomor 2. Yang jatuh nomor 3, lisannya zikir, hatinya lupa. Lisannya la ilaha illallah, hatinya melayang tak kemana, tapi dapat nomor. Yang tidak dapat nomor, apabila lisannya diam, hatinya lupa. Ini hanya menghabiskan beras Malaysia saja, bikin kotor dunia saja. Waliyadzubillah. Baik. Yang keenam, pengertian orang sukses, orang yang bahagia adalah orang yang selalu bersabar terhadap ujian daripada Allah Ta'ala. Allah pasti menguji kepada siapapun dan kapanpun. Siapa saja mesti diuji oleh Allah. Tapi jawabnya mesti sabar. Nah, kalau sabar dalam ujian, itu namanya bahagia. Sabar ada 3 jenis. Rujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pertama, sabar menghadapi musibah. Kedua, sabar menghadapi taat. Ketiga, sabar menghadapi maksiat. Pagi ini Datuk dan sekalian kita dapat 3-tiganya. Pertama, sabar menghadapi musibah.
Ini duduk kelas pengajian ini musibah tuan-tuan. Tadi malam dah kiam aja ngantuk, ustaz ni ngadeng-ngadeng ngomel aja apalah dia, apalah orang tua ni. Hanya udahlah ni namanya geremeng macam tuan sekalian. Tapi tuan tahan pula. Oh, tahan. Okey. Dapat 300 poin. Kedua sabar mulai taat. Kita sedang taat ini tuan sekalian. Kita sedang berada di rumah Allah ini, Masya Allah. Dan kita sedang membicarakan ilmu Allah, luar biasa. Dapat 600 poin. Dan sekaligus kita sabar dengan maksiat. Alhamdulillah, sejak subuh tadi tuan sekalian kita tidak maksiat. Macam mana maksiat? Kita hanya dengar pengajian. Kalau di rumah mungkin bisa maksiat. Walaupun nonton gambar-gambar tidak baik, TV yang dibayar dan sebagainya, atau mengumpat dan sebagainya. Maka dari itu kadang-kadang. Jadi sekarang kita dapat 3 juga. Jadi 300 sampai 600 sampai 900. 1800 poin tuh, kaya kita. Hanya duduk ini aja dah kaya. Inilah orang-orang. Itulah orang yang belajar. Itu orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Duduk dapat 1800 juta. Kaya tuan-tuan. Ingin tahu? Masuk kubur. Karena password ada di sana. Cucu ada di sana. Bukan sekarang. Kalau di bulan sekarang, Brunei sepi tuan-tuan. Singapura sepi. Apa itu? Europe sepi. Sebenarnya pergi stasiun 20. Kita sekalian. Oleh karena itu gak sabar. Oke, dah. Itu kalau dasar Qur'annya apa? Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dicukupi pahalanya tanpa batas. Allah yang berfirman akan dicukupi Allah tanpa batas. Peristiwa Nabi Yusuf yang dilemparkan ke perigi akhirnya menjadi Perdana Menteri. Tatkala anak atau apa itu kumpul di istana abang-abangnya itu, kan ada ayat ini atasan wasabru wa taqwa. Sabar dan takwa, sabar dan takwa. Oh, nilainya tinggi tuan-tuan. Harganya mahal. Sabar dan takwa. Oke. 3 lagi. 4 lagi. Yang ketujuh. Orang yang successful, orang bahagia adalah orang yang suci lahir dan batin. Masya Allah, suci lahir dan batin. Suci lahir dan batin. Kita ini terdiri 2 aspek, lahir dan batin. Dua-duanya kena suci. Lahir, kalau kita akan sholat kan, kita akan sholat, mesti bersih lahirnya. Pakaiannya suci dari najis, badannya suci, itu namanya tempatnya untuk sholat juga suci, itu zahir. Batin, batin juga begitu. Bagaimana? Sorban yang saya pakai ini, baju ini harus suci daripada halal, daripada haram maksud saya. Tidak hasil haram, bukan hasil rasuah, bukan hasil mencuri atau gosok. Tak, ini mesti, itu maksudnya. Ini badan juga begitu. Dalam badan saya ini apa yang saya makan, apa yang saya minum. Kalau makan minuman haram itu ya enggak suci, mesti bebas dari makanan minum haram. Dan sajadah tempat yang kita sujud ini juga begitu, bukan hasil daripada curian. Ini maksudnya. Jadi baru bahagia lahir dan batin. Oke. Yang ke-8, orang yang successful adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Masya Allah, tahniah pada datin, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hatam Quran. Bahkan dengar ada yang Rajab hatam sekali, Syaban hatam, Ramadan hatam. Ada yang 2 kali. Masya Allah, tahniah. Luar biasa. Ini orang sukses, orang selalu membaca Quran. Masih ingat? Orang yang baca Quran kan rujuk dalam surah Fatir ayat 29. Di situ artinya saja, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendirikan salat, orang yang menerban harta bendanya rezeki daripada Allah, mereka lah orang yang tidak pernah rugi dalam perniagaan. Jadi Datuk dan sekalian, kalau ingin menjadi orang yang tidak pernah rugi dalam berniaga, lakukan 3 ini. Pertama, baca Quran selalu. Kedua, mendirikan salat dengan benar.
dan selalu dermawan. Oh, ahli sedekah, beres. Itu surat Fatir ayat 29. Nah, tapi kalau dalam hadis Nabi, ingat ini. In aratum aisa suwada wa mauta syuhada wa najah minan nar wa dhilla yamal khar wa luda minad dhalalah fa adimu Quran. Kalau ingin hidup bahagia, siapa tak mau? Ingin mati syahid, 2. Ingin dapat perlindungan dari kiamat, 3. Ingin bebas dari api neraka, 4. Dan ingin bebas dari segala kesesatan, 5. Apa kata Nabi? Langgengkanlah, selalulah membaca Quran. Sebab Quran itu kalamur Rahman, firman Allah. Wa hisun minasyaitan, benteng dari setan. Warihan fil mizan, bisa memberatkan dalam timbangan. Luar biasa. Oh, itu bahagia. Oke dah, alhamdulillah saya tengok ibu-ibu rajin tadarus. Subhanallah, bu, jangan bimbang itu. Bahkan ini Nabi yang bersabda, artinya lebih kurang, kalau kalian ingin bertemu dengan Allah, muliakan keluarga Allah di muka bumi ini. Oh, sahabat-sahabat suspend. Ya Rasul, Allah memang punya keluarga di muka bumi ini. Nabi, ya ada. Manhum ya Rasul? Siapa mereka ya Rasul? Alladzina yaqra'ul Quran, selalu membaca Quran. Masya Allah. Jadi saya ulang balik, membaca Quran itu senang sekali. Ada 2 cara. Pertama binadzar, ambil Quran kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Shadaqallahul azim. Katakan. Itu contoh. Kedua, bil hifdzi, dengan hafalan. Hafalan bapak ibu keluar dari surah ini aja, masya Allah, bibirnya dibahasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Walaupun qul Allah dibaca terus, itu Quran. Oleh baca 4 qul itu diulang-ulang, malaikat Jibril tak boring pun. Tak mengatakan tuan puan tak ada surah lain. 4 qul aja boring lah aku. Tak ada, baca. Ya bu ya, bapak baca dah. Karena satu-satunya bacaan yang mendapat ganjaran hanya membaca Al-Quran. Stop. Dan ini bahagia. Oke, dah. Kemudian yang ke-9, apa? Orang yang bahagia, orang yang ikhlas. Orang yang selalu lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah. Apa-apa dikembalikan karena Allah. Sudah. Orang suka ke tak suka ke, never mind. Dah. Orang puji ke benci ke, lantalah engkau. Karena pujian tidak membuat kita kaya, dan celaan tidak membuat kita miskin pun. Ya, dah, karena Allah. Sudah. Oleh itu, lillahi ta'ala itu orang yang tidak mudah dipuji dan tidak mudah mengalah kalau dibenci. Relax saja, hidupnya tenang, konsisten, relax, enjoy dan santai. Gitu. Jadi ayat tadi saya baca, yaitu kecuali orang-orang yang bertaubat, yang beriman dan beramal soleh, maka semua kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Nah, itu yang ikhlas semacam itu. Jadi taubat, beriman dan beramal soleh, itu syaratnya begitu. Oke. Jadi apa-apa intelektual sekalian, ikhlaskan. Ya, ikhlas itu memang berat, tapi perlu latihan. Kadang-kadang diuji oleh Allah dengan kebaikan, diberi kenikmatan, itu harus ikhlas. Kadang diuji, dihilangkan, diberi penyakit. Kadang tidak enak, juga kembalikan pada Allah. Sudah, itu aja yang penting. Baik, dan sekalian, juga masih ingatkan ada 4 ciri orang ikhlas itu tandanya. Pertama, orang ikhlas tidak ada dalam kehidupan tidak tension. Atau, tidak ada kehidupan putus asa, kecewa, broken heart, broken home, broken and so on, tak ada. Hidupnya rileks. Kedua, tidak pernah gundah gulana. Tidak pernah tension, cipek, ampek, dablek, budek, dan becek, tak ada. Hidupnya rileks. Ketiga, tidak mudah terperangkap dengan dosa yang ada sekitarnya. Dan keempat, tidak suka menyalahkan orang lain. Bukan sikit-sikit you, pasal you, saya begini. Pasal entah, orang lain yang salah. No, saya yang salah. Saya yang salah, ya Allah. Saya yang salah. Itu orang ikhlas. Baik, yang ke-9. Oh, 9 sudah ikhlas tadi ya. Yang 10 sekarang ini. Terakhir, orang yang sukses, orang yang bahagia adalah orang yang menahan daripada hawa nafsu. Tuan,
Kita ini memang makhluk yang luar biasa. Diberi lengkap. Yang diberi baik saja ada namanya malaikat. Tidak pernah berbuat dosa. Yang diberi jahat saja ada namanya iblis. Dan kita ternyata diberi ya bisa berbuat baik juga bisa berbuat jahat. Dan diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan. Ada, kalau kata Imam Al-Ghazali, triangle. Ada kolbu selalu berbuat baik, ada nafsu berbuat jahat, ada akal yang mengadili antara peperangan. Kalau kita buat skrin besar itu tuan sekalian, kita buat baik saja mesti dilawan dengan nafsu. Nak buat jahat saja dilawan dengan kalbu. Jadi perang terus ini. Maka akal turun untuk mengatasi ini. Tapi ini kejelekan akal itu. Kalau akal banyak joint venture dengan kalbu, kena-kena kebaikan, mana yang dimenangkan yang baik. Tapi sebaliknya, kalau akalnya sih dipengaruhi yang jahat saja, dipengaruhi nafsu aja, maka ini dimenangkan yang jelek. Jadi oleh itu tuan sekalian, apa solusinya? Di atas akal harus ada din, harus ada religion, harus ada agama. Alhamdulillah, kalau agama mengatur akal, nanti insya Allah dalam keadaannya. Walaupun salah, segera bertobat. Walaupun salah, segera minta ampun. Itu yang penting. Oke tuan? Jadi alhamdulillah. Jadi ini ya, nafsu itu penting. Kalau tak ada nafsu ya bukan manusia. Tapi jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman bismillahirrahmanirrahim, wa man khafa maqama rabbi wa hana nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya lebih kurang, dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsu, maka sesungguhnya tempatnya adalah di surga. Jadi takut pada Allah, jaga hawa nafsu, lawan hawa nafsu. Hawa nafsu kata Imam Malik bin Dinar, tidak ada bisa melawan nafsu kecuali dengan paksa. Jadi kita mesti memaksa diri kita. Contohnya bagaimana? Aku mesti sholat duha sepanjang Ramadan 12 rakaat, titik. Tuhan paksa, aku mesti sholat sunnah 12 rakaat duha. Jangan kata ayu ta'ala, paksa. Nanti nafsu kalah Tuhan. Aku mesti baca Quran. Aku mesti zikir. Aku mesti sedekah. Aku mesti qiyam. Paksa. Nafsu kalah. Tapi nantilah. Oh kalah nanti. Sesat, nafsu akan masuk. Nah, jadi mesti lawan. Tidak lain kecuali paksa. Dengan kekuatan yang tinggi. Tanpa kekuatan kita dikalahkan dengan nafsu. Alhamdulillah. Oke tuan sekalian. Berakhirlah sudah. Ciri-ciri orang yang successful, orang yang boleh memasuki hari raya. Terakhir, tuan sekalian ya, Sayyidina Anas ibnu Malik adalah menyebutkan, orang beriman itu punya 5 hari raya. 5 hari raya. Baik, tuan sekalian, ingat tuh, kita selalu paham hari raya itu ada 2 saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu betul, bukan salah. Tapi itu seremonial saja, hanya perayaan saja. Meraihkan Idul Fitri Idul Adha. Tapi konsep hari yang sebenar kata Sayyidina Anas bin Malik, tuan tahu kan, Anas bin Malik itu adalah sebenarnya anak Nabi, akhirnya menjadi sahabat Nabi. Baik, dia duduk Nabi lebih daripada 10 tahun. Yang menyebutkan orang beriman apa hari raya? Pertama, apabila hidup setiap harinya bebas dari segala dosa. Tabari bebas dari dosa. Mana ada? Kita nggak mungkin, mustahil, impossible. Mesti salah dan dosa. Ternyata ada caranya. Nanti tuan-tuan, sebelum kita tidur, sebelum closing ceremony, hidup kita belum kita tutup, boleh angkat kedua tangan. 2 saja permintaannya. Pertama, ya Allah, andaikan seharian ini amal baik saya, banyak amal soleh saya, Allah, mohon terima ya Allah. Terimalah amal soleh kami ya Allah. Tetapi ternyata ya Allah, kalau banyak yang tidak baik, mohon dimaafkan ya Allah. Maafkan kejahilan saya ya Allah. Ya Allah, itu aja cukup. Balikkan pada Allah. Bermana bebas dari dosa. Wah, luar biasa. Enak kan? Kemampuan, kesanggupan Tuhan balikkan pada Allah sebelum kita mati kecil.
Karena tidur itu mati kecil. Sebelum mati kecil, balik kepada Allah. Itu. Ya, situ aja. Baik, mohon diterima, tidak mohon dimaafkan. Apalagi? Oke. Kedua, bila matinya husnul khatimah, Masya Allah, kita bangga tengok saudara kita yang mati dalam husnul khatimah. Ya Allah, kita inginkan begitu itu. Mati dalam keadaan iman dan Islam. Itu namanya berhari raya. Tapi kalau matinya dalam keadaan su'ul khatimah, walaupun punya dunia itu milik dia, segala milik dia, tak ada value Tuhan, dan mati dikepleki malaikat tuh. Ketiga, bila kita nanti berjalan di atas titian, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, lurus 1000 tahun, bagaikan kilat. Masya Allah, luar biasa. Dan yang keempat, apabila masuk surga tanpa hisab, tidak ada persoalan sama sekali, itu namanya juga berhari raya. Dan kemuncak hari raya, yaitu apabila kita bertemu dengan wajah Allah yang sebenar. Ini kenikmatannya tidak ada tolak bandingnya Tuhan, melihat wajah Allah yang sebenar. Sekarang kita diharamkan menggambarkan Allah. Allah itu macam mana, duduk, tak boleh sama sekali. Ya, ada keyakinan. Nanti kalau sudah di surga, Allah sendiri akan berfirman, Masya Allah, hai hambaku, apa yang kamu puas, apa yang aku berikan, yang tidak puas, semua mengatakan ya Allah, semua sudah surprise ya Allah. Tengah-tengah mengatakan sudah hebatnya begini, ada suara, sekarang apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Tidak ada lain kecuali ingin melihat wajah Allah yang sebenar. Ya Allah, Tuhan-Tuhan, Allah kabulkan. Begitu Allah menunjukkan tanda kebesarannya, seluruh penduduk surga sujud sungkur. Allah berfirman, hambaku, ini bukan wajahku, ini hanya tanda kebesaranku. Angkat wajahmu, lihat wajahku yang sebenar. Bila melihat wajah Allah sebenar, semua serentak mengatakan salamun qawlan mir rabbir rahim. Inilah kemuncak hari raya. Alhamdulillah. Jadi hari raya bagi orang beriman bukan musiman, sepanjang hidup sampai bertemu dengan Allah. Maka dari itu, mari kita lakukan. Kita selalu berhari raya tiap-tiap hari. Oke Tuhan, itu saja. Terima kasih. Selamat meneruskan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala. Dan selamat menyambut Aidil Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Selama saya mengaji Tuhan setahun ini, kalau ada apapun saja, mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita bisa bertemu kembali setelah Aidil Fitri. Mudah-mudahan hari yang terbaik, puasanya kita terima Allah, hari rayanya diterima Allah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baratatun, thayyibatun, wafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, diterima seamalannya yang baik di sepanjang Ramadan, mendapat anugerah Hadil Qadar, dan dapat hari raya yang sempurna. Tapi ingat, selepas hari raya ada tugas, yaitu puasa 6. Baik Tuan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan wa sana Allah madkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna nusratan nasira bi rahmatil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, walaupun kami bergelimang dengan dosa dan salah, kami tetap tamah rahmat-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, seandainya pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami, bahkan akidah kami terkeluar dari ajaran-Mu ya Allah, baik itu kami sengaja melakukan yang tidak sengaja, kami sedari atau kami tidak sedari, kami hanya mampu menampun dan maaf kepada-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslim-muslimat seantero dunia, baik masih hidup atau telah meninggal dunia. Dan ya Allah, kekalkan lisan kami baik hidup dan menjelang mati kami untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma balighna fi syahri Ramadan wa balighna warzuqna lailatul qadar bi rahmatir rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih ya Tuhan sekalian atas segala bantuan kami kepada pondok kami, itu milik Tuhan-Tuhan sekalian. Apapun terjadi, semoga Allah memberkati Tuhan sekalian. Itu, jom kita salat duha. Assalamualaikum.